Selamat siang Febri. Siang, Bu. Jadi gimana kabarnya Febri hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Tadi sebelum kesini ada pelajaran apa di kelas? IPS. Oh, IPS ya. Oke. Nah, jadi tujuan Febri bertemu saya ini kenapa? Saya merasa sangat kesal. Teman-teman di kelas sepertinya tidak bisa memahami saya. Mereka bilang saya egois hanya karena saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Oh, jadi Febri merasa seperti itu ya. Oke. Sebelumnya Febri sudah pernah melakukan konseling belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi karena Febri baru pertama kali melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling ya. Nah, konseling ini yaitu nanti kita akan sama-sama, saya dan Febri akan sama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang Febri alami. Nah, dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Nah, karena Febri datang ke sini sukarela atau dipaksa oleh wali murid? Sukarela. Oh, sukarela. Nah, oleh karena itu saya perlu keterbukaan dari Febri. Dengan Febri terbuka mau bercerita tentang apa yang Febri alami, kita akan bisa dengan mudah untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan yang Febri alami. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apapun yang Febri ceritakan kepada saya tidak akan saya sebar-sebarkan ke siapapun. Apakah Febri sudah paham? Paham. Oke, baik. Karena Febri sudah paham, boleh Febri ceritakan lebih lanjut permasalahan apa yang Febri alami? Saya merasa teman-teman di kelas terlalu santai. Mereka tidak serius dalam belajar, tapi mereka malah menyalahkan saya karena saya fokus pada pelajaran. Mereka bilang saya terlalu individualis dan tidak peduli pada kegiatan bersama. Padahal saya hanya ingin belajar dan mengejar cita-cita saya. Oh, seperti itu ya. Jadi Febri ini merasa teman-teman itu mensalahartikan apa yang menjadi tujuan Febri begitu. Karena fokus belajar yang Febri ingin capai itu ternyata bertolak belakang dengan teman-teman yang lain. Apakah seperti itu? Ya. Oke, bisa Febri ceritakan lebih lanjut seperti apa kondisi di kelas? Misalnya, waktu lomba pakaian adat, mereka menyalahkan saya karena tidak ikut memakai pakaian adat seperti yang diminta. Padahal menurut saya, lomba seperti itu tidak penting. Itu tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar, tapi mereka malah bilang saya penyebab kelas kalah. Baik Febri, jadi menurutmu lomba seperti lomba berpakaian adat yang dilaksanakan di sekolah ini kurang relevan dengan tujuan belajarmu sehingga kamu itu merasa tidak adil untuk disalahkan akibat kekalahan yang kelasmu alami? Ya Bu, saya merasa teman-teman hanya mencari alasan untuk menyalahkan saya. Saya pikir kalau mereka mau maju, mereka harus belajar lebih keras, bukan malah sibuk dengan kegiatan yang tidak penting seperti itu. Oke, jadi kamu merasa bahwa cita-cita ini merupakan tanggung jawab masing-masing dari individu dan kamu lebih berfokus pada apa yang kamu cita-citakan. Tapi Febri, mungkinkah kamu melihat bahwa teman-teman itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kamu? Mungkin saja Bu, mereka bilang saya tidak peduli, terlalu egois, dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Saya hanya ingin fokus. Apakah saya salah? Febri, kamu tidak salah. Kamu sudah memiliki tujuan yang bagus ya, kamu fokus terhadap tujuanmu dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa sekali ya, Ibu bangga sekali dengan kamu. Namun bisa saja teman-temanmu itu memiliki pandangan nilai-nilai yang berbeda, terutama kan di sini itu kebersamaan itu masih sangat kental sekali ya, masih sangat erat. Dan menurut kamu apa yang diharapkan teman-temanmu terhadap dirimu? Mungkin mereka ingin saya ikut kegiatan mereka, seperti lomba atau acara-acara di sekolah. Tapi saya tidak melihat itu penting. Saya lebih baik menggunakan waktu saya untuk belajar.
Febri, mungkin itu benar, teman-teman kamu itu ingin kamu lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelas, dan teman-temanmu itu ingin kamu juga ikut berkontribusi terhadap acara-acara yang dilakukan oleh sekolah. Nah, namun saya juga paham bahwa kamu ini ingin fokus gitu terhadap belajar. Nah, gimana kita mencari jalan tengah gitu agar kamu juga bisa berpartisipasi di kelas, ikut berkontribusi dalam acara-acara yang diselenggarakan, tapi kamu juga tetap bisa fokus belajar begitu. Jalan tengah, maksudnya bagaimana, Bu? Jalan tengah yang saya maksud itu kayak ada nggak kamu terpikir cara-cara yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa tetap berpartisipasi di kelas, namun kamu juga tetap bisa fokus untuk belajar? Saya tidak tahu, Bu. Saya takut mereka tetap tidak akan mengerti niat saya. Mereka selalu menilai saya buruk. Saya paham, Febri. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya seperti Febri ikut memberikan ide saat tugas kelompok, atau ikut memberikan saran saat ada lomba antar kelas begitu. Bagaimana menurut Febri? Mungkin saya bisa coba, tapi saya harap mereka tidak terlalu menuntut. Jadi apa langkah pertama yang akan Febri lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman di kelas? Mungkin saya bisa mulai berbicara lebih banyak dengan mereka, terutama saat diskusi kelompok. Biasanya saya hanya diam atau bekerja sendiri. Itu ide yang sangat bagus sekali ya, Febri. Kamu bisa melakukan sesuatu yang kecil terlebih dahulu, seperti yang kamu sebutkan tadi, misal memberikan masukan saat ada tugas kelompok, atau ada acara di kelas. Kemudian kamu juga bisa membantu teman-temanmu yang mungkin merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan melakukan hal-hal yang tidak menyita waktu belajarmu. Apakah itu mungkin dilakukan, Febri? Mungkin saya bisa coba, Bu. Tapi saya masih khawatir mereka tidak akan berubah. Kekhawatiran yang kamu rasakan itu wajar ya, Febri, terjadi karena kamu juga kan mungkin merasa takut teman-temanmu masih belum bisa menerima kamu gitu. Nah, tapi dengan melakukan perubahan-perubahan kecil namun konsisten, itu akan membuat teman-temanmu terbiasa dengan perubahan-perubahan dan kontribusi yang kamu berikan. Saya senang sekali Febri sudah bisa menemukan beberapa hal yang akan Febri lakukan ke depannya. Nah, kira-kira Ibu ingin tahu kapan Febri akan melakukan perubahan-perubahan kecil tersebut? Ya, Bu. Mungkin setelah dari sini, Bu. Oke, berarti akan langsung Febri lakukan ya. Baik, itu sangat bagus sekali ya, Febri. Kamu sudah mau melakukan dan menentukan hal-hal kecil yang akan kamu lakukan, serta menyadari perbuatanmu, dan mau memperbaiki hubungan dengan teman-teman di kelasmu. Mungkin karena sesinya sudah berakhir dan ini sudah mau masuk lagi, mungkin setelah dari sini Febri bisa istirahat sebentar. Kemudian jika ada yang ingin Febri sampaikan, atau Febri mengalami kesulitan saat melakukan perubahan, Febri bisa datang untuk menemui saya. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba. Baik, kamu harus ingat bahwa kamu tidak harus melakukannya itu secara seluruhnya harus kamu lakukan di waktu yang bersamaan. Kamu bisa melakukannya bertahap, dan yang pasti harus konsisten. Baik, Febri, kita akhiri sesinya. Selamat siang, Febri. Selamat siang.